Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah tetap beriman, selalu salih, semakin bertakwa. Allahu Akbar. Wah, senang ya teman-teman, bertemu lagi bersama Bu Fani. Hari ini Bu Fani akan berkisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Teman-teman mau mendengarkan kan kisahnya? Sebelum berkisah, kita harus berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Amin. Teman-teman, kali ini Bu Fani akan berkisah tentang Nabi Idris alaihissalam yang diambil dari buku Pendidikan Agama Islam yang dituliskan oleh KKG SIT Nurul Fikri. Mari kita dengarkan kisahnya. Kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, bagaimana ya masa kanak-kanak Nabi Idris? Idris lahir di Babilonia. Sejak kecil Idris rajin belajar. Ia suka membawa lembaran sahifah kemana-mana. Sahifah itu berisi ajaran Nabi Adam dan Nabi Hud. Ia membaca dan terus membaca, tidak peduli waktu dan tempat. Ia mencoba dan terus mencoba berbagai hal bermanfaat yang belum ada pada zaman itu. Ia bahkan terus berpikir tentang berbagai hal yang belum terpikirkan orang. Tak heran jika Idris tumbuh menjadi seorang yang sangat pandai dan terhormat. Idris adalah orang yang pertama mengembangkan ilmu berhitung. Beliau juga mendalami ilmu perbintangan sehingga manusia dapat membuat penanggalan. Saat itu manusia membalut tubuhnya dengan kulit binatang, teman-teman. Idrislah yang menemukan cara membuat kain dan menjahit sehingga manusia dapat mengenakan pakaian yang nyaman. Apa jadinya teman-teman jika Nabi Idris tidak dapat menemukan baju yang seperti sekarang? Ketika orang berjalan kemana-mana, Idris menjinakkan kuda dan menjadikannya tunggangan. Manusia juga sering bingung saat membagi barang. Mereka tidak tahu apakah tiap bagian yang mereka bagi itu sama beratnya. Idris pun memecahkan masalah itu dengan membuat timbangan dan banyak sekali hal lain yang ditemukan Idris untuk mempermudah kehidupan manusia. Itu adalah kepandaian yang terdapat pada Nabi Idris alaihissalam. Selain dia pintar dan pandai, Nabi Idris juga pemberani, teman-teman. Suatu kali ada gerombolan penjahat yang mengganggu orang-orang. Mereka terkenal bengis dan kejam. Penduduk dihinggapi kecemasan. Idrislah yang berjuang paling depan. Meski lawannya ganas, Idris jauh lebih perkasa, lebih berani. Dia mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga orang-orang menggelarinya Asadul Usad, artinya singa yang paling pemberani. Idris sangat pintar, cerdas, dan berakhlak mulia. Allah pun mengangkatnya menjadi seorang nabi. Tugas mulia itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nabi Idris berdakwah kepada kaum yang menyembah api. Sifat keras melekat pada mereka. Cukup lama Nabi Idris berdakwah, tetapi kaumnya masih saja durhaka. Nabi Idris senantiasa sabar berdakwah. Tapi hanya beberapa orang menjadi pengikut Nabi Idris. Azab Allah makin dekat. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk hijrah ke Mesir. Kemudian Allah mengazab kaum yang durhaka. Mereka disiksa dengan musim kering yang berkepanjangan. Tidak ada tumbuhan yang hidup. Sumur-sumur kering dan retak-retak. Hewan ternak mati. Kemarau telah mengakibatkan bahan makanan habis sehingga terjadi kelaparan. Lain halnya dengan Nabi Idris dan pengikutnya. Mereka mendapatkan kehidupan baru yang bahagia. Allah memberi mereka negeri yang subur. Nabi Idris dan pengikutnya sangat bersyukur. Suatu hari Nabi Idris alaihissalam kedatangan tamu istimewa.
tamu itu meminta izin kepada Nabi Idris untuk menginap di rumahnya. Dia ingin bersahabat dan mengenal Nabi Idris lebih dekat lagi. Nabi Idris pun mempersilahkannya karena dia pun ingin mengenal tamunya lebih jauh. Di rumah Nabi Idris mereka tidak banyak bicara. Keduanya beribadah dan terus beribadah. Hingga tibalah saat makan. Nabi Idris menawari tamunya untuk makan dan minum. Tetapi anehnya tamunya menolak dan terus melanjutkan ibadahnya. Ketika malam telah larut, Nabi Idris mempersilahkan tamunya untuk istirahat. Tetapi tamunya tetap melanjutkan ibadahnya. Keesokan harinya hal yang sama terulang lagi. Terus berulang. Tamunya selalu beribadah dan beribadah. Tidak mau diajak makan, tidak mau. Diajak istirahat, tidak mau. Tamunya yang istimewa itu terus beribadah. Nabi Idris merasa heran. Siapakah sebenarnya dia? Seolah tahu pikiran tuan rumahnya, tamu itu menoleh dan tersenyum. Anda tidak usah heran, katanya. Sayalah Israel, malaikat pencabut nyawa. Nabi Idris terkejut, tetapi sambil tersenyum ia berkata, apakah ajalku sudah tiba? Tidak, kamu aku bawa untuk berjalan-jalan. Kita akan melihat neraka dan surga, jawab Israel. Tentu saja Nabi Idris gembira. Kesempatan ini hanya didapat oleh Nabi pilihan Allah. Atas kekuasaan Allah, perjalanan itu berlangsung. Pertama kali Nabi Idris dan malaikat berkunjung ke neraka. Di neraka api menyala-nyala, sangat besar. Panasnya jauh melebihi api di dunia. Orang-orang durhaka dipanggang, mereka berteriak kesakitan. Kemudian pada Nabi Idris pun ditampakkan surga. Itulah tempat yang paling indah. Semua penghuninya bersukaria. Mereka tinggal di istana yang megah, jauh lebih hebat daripada istana dunia. Ada taman-taman yang luas dan permai. Bahkan ada sungai susu, madu, dan air yang jernih. Subhanallah, seru Nabi Idris. Benar-benar tempat yang paling indah. Semoga aku dan umatku berada di sini. Amin. Sahut malaikat. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat dia sedang berada di langit keempat ditemani oleh malaikat Israel. Ia hidup hingga usia 82 tahun, yaitu sekitar 4.533 sampai 4.188 sebelum Masehi. Kematiannya sangatlah indah sebab Allah merindukan orang soleh seperti dirinya. Dia dibawa malaikat ke derajat yang tinggi. Nabi Idris berada di tempat yang sangat mulia. Jadi teman-teman, keteladanan yang dapat kita contoh dari kisah Nabi Idris alaihissalam adalah yang pertama, sejak kecil Nabi Idris amat rajin belajar, senang membaca dan gemar mencoba berbagai hal baru sehingga ia dapat menemukan berbagai hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Kedua, ia juga amat pemberani, terutama dalam membela kebenaran. Dia selalu berada di barisan terdepan meski lawannya jauh lebih kuat. Dia tak pernah gentar. Jadi teman-teman, jangan pernah menyerah ya, selalu berani. Dan yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Idris adalah Nabi Idris juga amat sabar. Walau kaumnya amat keras kepala, gak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Idris dan hanya sedikit yang menjadi pengikutnya, Nabi Idris tetap berdakwah mengajak kepada kebenaran. Oke teman-teman, sekian kisah dari Bu Fani tentang Nabi Idris alaihissalam. Semoga teman-teman menjadi anak yang hebat dan bisa mencontoh dari kisah Nabi Idris. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum teman-teman.